Aceh. Apa yang pertama kali kamu pikirkan saat mendengar kata tersebut? Buat masyarakat pada umumnya, mungkin langsung ingat syariat Islam. Untuk kalangan militer dan pemerintah, mungkin akan ingat mengenai GAM. Tapi bagi mereka yang suka belajar sejarah, mungkin mengingatnya sebagai salah satu wilayah Indonesia yang berperang paling lama dengan Belanda. Narasi yang sering sekali diingat dalam sejarah adalah Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Padahal klaim tersebut keliru, karena faktanya banyak wilayah di Indonesia yang tidak bisa dengan mudah ditaklukkan oleh Belanda. Wilayah Aceh ini adalah salah satunya. Baru setelah konflik panjang yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa di kedua pihak, Belanda berhasil menguasai Aceh di awal abad ke-20. Hal ini membuktikan bahwa Aceh sebenarnya adalah wilayah Nusantara yang masih tidak lama berada di bawah kekuasaan Belanda. Perlawanan rakyat Aceh yang terabadikan dalam Perang Aceh merupakan suatu perlawanan yang panjang dan berdarah. Bahkan, perang kali ini seringkali dijuluki sebagai perang terpanjang yang dialami oleh Belanda. Yap, lebih lama dari Perang Diponegoro di Pulau Jawa. Lalu sebenarnya, apakah penyebab terjadinya perang ini? Penyebab terjadinya Perang Aceh adalah ketika Inggris dan Belanda melanggar kesepakatan yang sudah mereka tanda tangani dalam Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Pasalnya, dalam traktat tersebut telah disebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera kecuali Aceh. Bagaimana perang ini bisa menjadi perang terpanjang Belanda? Karena berlangsung selama sekitar 40 tahun. Perang ini juga merupakan perang yang menghabiskan biaya paling besar selama abad 19 hingga 20. Perang Aceh berlangsung karena masyarakat Aceh melawan kolonialisme Belanda di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat? Kerajaan Aceh pun sampai-sampai memindahkan ibu kota dari satu tempat ke tempat lainnya demi keselamatan Aceh. Sejumlah pejuang hebat pun berguguran seperti Tengku Cik Titiro, Tengku Panglima Polem, Tengku Umar, Cut Nyadin, dan serta lainnya. Apakah pengaruhnya bagi pemerintah kolonial Belanda maupun sejarah Indonesia di kemudian hari? Pengaruh bagi kolonial Belanda diantaranya yaitu Belanda mengangkat tokoh-tokoh menjadi ule balang atau pemimpin lokal masyarakat di Aceh. Ule Belang lokal membantu Belanda mempertahankan kendali atas Aceh melalui pemerintah tidak langsung. Banyak korban Belanda dalam Perang Aceh dimakamkan di pemakaman Kalkov Brojot, pemakaman militer Belanda di dekat pusat Banda Aceh. Di abad ke-19, Kesultanan Aceh sama sekali tidak terusik oleh kolonialisme. Padahal wilayah lain sudah menjadi bagian dari koloni negara-negara Eropa yang sangat berpengaruh seperti Belanda, Perancis, Portugis, atau Inggris. Kebebasan Aceh ini dikarenakan Kesultanan Aceh menjalin perjanjian dengan Inggris. Perjanjian persahabatan antara Inggris dan Aceh ini terjadi pada 1819. Sir Thomas Stamford Raffles adalah salah satu tokoh utama di balik rancangan perjanjian dua kerajaan. Kerajaan Inggris memberikan dukungannya terhadap Sultan Alauddin Jahwar Alamsyah dalam mempertahankan kekuasaannya. Sebagai imbalan, Aceh memberikan hak bagi kapal-kapal Inggris untuk melakukan perdagangan di seluruh pelabuhan Aceh. Selain itu, Aceh juga berjanji untuk tidak melakukan perundingan dan perjanjian dengan negara lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Inggris. Pada 1816, Inggris menyerahkan Kepulauan Nusantara kepada Belanda. Pada 1824, Inggris dan Belanda menandatangani sebuah kesepakatan bernama Traktat London. Dalam kesepakatan ini, Inggris mendapat Semenanjung Malaya, sedangkan Belanda bisa dengan bebas memperluas wilayahnya di Sumatera. Dalam kesepakatan ini, Inggris tidak dibatasi untuk melakukan perdagangan di Sumatera, namun Belanda melakukan tindakan yang membuat Inggris berang, serta khawatir bahwa Belanda akan melakukan ekspansi ke wilayah Aceh, serta nantinya akan menggunakan Aceh sebagai akses untuk menutup Selat Malaka yang sangat strategis. Inggris mendesak Belanda untuk tetap menghormati kedaulatan Aceh sebagai wilayah yang merdeka. Poin ini juga terdapat dalam Traktat London yang menyebutkan bahwa baik Inggris maupun Belanda harus menghormati kedaulatan Aceh. Namun Belanda memiliki sebuah ambisi untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara, termasuk juga Aceh di dalamnya. Selain karena faktor ekonomi,
Di mana Aceh kaya akan hasil bumi seperti merica, terdapat juga faktor politis yang membuat Belanda ingin menguasai Aceh. Aceh dianggap sebagai hambatan utama Belanda dalam memperluas wilayahnya di pesisir timur dan selatan Sumatera. Karena wilayah-wilayah ini menjadi kawasan ekonomi baru seperti perkebunan karet dan industri vital seperti pengolahan minyak bagi Belanda. Aceh yang kaya akan merica menjadi pemasok setengah dari kebutuhan merica dunia, membuat Aceh menjadi salah satu kekuatan politik dan perdagangan regional. Pemerintahan Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah yang berkuasa di tahun 1838 hingga 1870 mengetatkan kontrolnya atas para raja merica lokal serta memperluas wilayah Aceh atas wilayah pantai timur Sumatera. Bentrokan Aceh dan Belanda terjadi pertama kali di tahun 1829. Saat itu, Belanda menyerang Barus yang merupakan wilayah di bawah pengaruh Aceh. Bentrokan pun tidak dapat dihindarkan dan Aceh melakukan serangan balasan pada Belanda dengan menyerang pos Belanda di Pulau Poncang di sekitar Teluk Tapanuli. Pada 1836, Aceh kembali menyerang dan membakar kapal milik Belanda. Pihak Belanda merespon dengan memperkuat kedudukannya di Singkel dengan membangun 3 benteng di Sungai Mako, dekat Barus. Dalam bentrokan ini, Belanda sukses mengalahkan Aceh.